Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk teman-teman di seluruh Nusantara. Malam ini sebenarnya saya ini habis ngeronda, habis ngeronda, terus pulang. Nah, sebelum tidur kita bikin ini dulu lah ya, bikin video dulu. Nah, hubungannya dengan keamanan ya, dengan keamanan ini ya sesuatu itu kan harus dijaga, ya kan. Kalau misalkan rumah ini kan ada pagar ya. Rumah ini ada pagarnya. Nah, kalau misalkan kita ini manusia ini ada pagarnya enggak? Rumah kita ini ada pagarnya enggak? Enggak. Jadi tema kita di sesi ini adalah pagar goib. Jadi kita akan mencoba untuk menganalogikan, mencoba berpikir lah ya, berpikir. Nanti kalau misalkan enggak setuju ya enggak apa-apa, enggak apa-apa, ya kan. Jangan lupa subscribe-nya juga, like juga kalau misalkan jenengan suka, komen silahkan komen di bawah juga, monggo terserah, ya kan. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, misalkan nanti bisa dijawab ya dijawab, kalau nggak bisa dijawab kita pending dulu lah ya. Jadi pagar goib ini kita ngomongin tentang pagar goib. Jadi namanya juga goib ya, goib itu nggak kelihatan, nggak kelihatan. Kita akan membaginya menjadi dua ya, bagi dua. Yang satu pagar di manusia itu sendiri, yang satunya pagar di tempat tinggalnya atau di tempat usahanya. Itu dua, jadi dua. Nah, kalau kita kan bahas tentang pagar diri dari diri sendiri ini. Tapi sebenarnya ya kurang lebihnya sama lah ya, pagar diri dengan pagar rumah. Tapi kalau misalkan kita ngomongnya pagar rumah ya, pagar rumah ini dia kan monoton, ya bukan monoton, dia tidak bergerak, jadi ya tetap di situ saja. Tapi kalau pagar manusia ini kan kemana-mana manusia ikut pagarnya itu, ya kan? Jadi jangan dibayangin pagarnya itu seperti kerangkeng gitu, jangan dibayangin gitu. Saya lebih membayangkan pagar itu seperti ini ya, seperti kubah atau telur, paham enggak? Seperti telur. Jadi pada manusia ini bentuknya pagar itu seperti telur. Itu yang jelas seperti itu kalau dalam pemikiran saya, ya kan? Nah, terus pagar di manusia ini atau di rumah kita ini terbagi menjadi berapa? Ya banyak. Kalau misalkan di diri pribadi ini kan ada versi yang pelindung itu dari dirinya sendiri, dari kekuatan spiritual dia sendiri itu ada yang bisa. Jadi misalkan gini, teman-teman ini rajin ibadah gitu, rajin banget ibadah, ya kan. Wiritan juga rajin banget itu kan, ya, puasanya juga rajin gitu kan. Itu saya rasa ya secara otomatis lah itu ada perlindungan yang lebih perlindungan yang lebih daripada yang tidak melakukan, ya. Saya dulu pernah ketemu di satu majelis ya, di sini. Ini ada santri dari Jawa itu datangnya kan. Terus saya bilang gini sama si santrinya itu, Mas, kok jenengan enggak makan ini ya, enggak makan ya di sinilah ibarat kata kue-kuean segala macam itu, kok enggak makan nasi, enggak makan apa. Terus dia diam aja ya ngesel aja. Gitu. Tiba-tiba ada yang bilang gini, dia itu lagi poso ngerawat kok, kata-kata gitu kan. Oh, poso ngerawat, iya. Nanti kita akan bahas tentang poso ngerawat nanti seperti apa. Makanya dia makanannya juga milih-milih gitu, walaupun posisinya tidak puasa. Dan akhirnya memang tidak makan nasi, tidak makan itulah ya dianya itu. Ya, kita akhirnya. Nah, untuk kita kalau misalkan saya bilang gini, ahli kebatinan itu kan nampaknya horor dan menyeramkan gitu.
Nah, kalau misalkan kita bilangnya santri ini, wah kesannya adalah seorang yang sedang menuntut ilmu Islam gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngomong dukun, wah itu konotasinya lebih lebih kacau lagi tuh. Kita ngomongnya kan lebih fair-fairan gini. Seseorang yang menapaki dunia spiritual gitu kan, itu kan pasti ada punya lelaku-lelaku. Paham ya, lelaku-lelaku itu eh, dia melakukan sesuatu tirakat atau riadoh atau apa gitu secara terus-menerus dan kontinuitas gitu. Dan itu akhirnya ya membentuk semua ragam dalam dirinya, tentang pola pikirnya, tentang perilakunya, tentang semuanya, termasuk perlindungan diri atau pagar goib itu tadi. Nah itu kalau misalkan pagar goib dari personal. Makanya kalau misalkan kita coba gini. Ini salah satu contoh gini. Pernah dengar enggak kalau misalkan gini? Iya, siapa tahu ada yang pernah dengar gitu. Ini nih bapak nih enggak mempan disandet nih. Makanya kemarin tuh yang sakit itu anaknya. Jadi anak biolog sakit tuh. Itu kata orang pintar tuh bapaknya disandet karena enggak mempan, yang kena anaknya gitu. Pernah dengar gitu enggak? Gitu. Atau misalkan wah ini nih karena enggak mempan disandet akhirnya lari ke keluarga yang lain gitu. Pernah dengar enggak barang seperti itu? Nah itu berarti dia punya satu perlindungan. Nah yang versi ini kita ngomongnya dari yang pertama ini jenisnya adalah dari apa yang dilakukan setiap hari, ini akhirnya membentuk satu energi yang untuk melindungi itu gitu loh. Nah kalau misalkan yang di rumah ini dia tidak bisa kemana-mana, maksudnya di situ-situ aja gitu kan. Nah ini dari pembagian sendiri ya memang kalau misalkan kita pikirkan atau kita kepingin mengupas ini, tapi insya Allah ini kalau misalkan teman-teman tidak sesuai dengan pemikiran ini ya tidak apa-apa, atau mungkin pengen memberikan masukan yang lain juga tidak apa-apa ya. Ini ada yang bentuknya ini adalah itu tadi, energi tirakat atau energi riadoh, kita ngomongnya gitu aja. Nah, diri sendiri itu tadi. Nah kalau misalkan diri sendiri dan rumah, kita pagar goibnya itu ada yang versi 2 ini adalah energi yang dibuatkan gitu, jadi coba teman-teman itu lihat pengobatan yang kita ngomongnya non teknis lah ya gitu aja, atau non medis lah ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang dokter ya jangan ngomong wah itu Mas Ali itu sesuatu yang konyol berpikir seperti itu. Ini kan ya secara medis mungkin tidak diakui misalkan gitu. Pernah ini enggak misalkan ini misalkan kita berobat itu terus kemudian ada yang gini, saya agak menjadi gitu. Wow, terus dibikin nah gitu ya, atau ditunjuk. Wow, udah. Nah itu adalah energi yang dibuat. Akhirnya energi itu bisa melingkupi si individu itu tadi. Kalau misalkan secara ruqyah itu yang kemarin ada yang versi saya ruqyah ya, nanti silakan dicari videonya di channel saya ini ya kan. Itu kan ada tuh yang disemprotkan atau diciprat-cipratkan, disemprotkan di dalam rumah itu. Dalam rumah terus akhirnya keluar, itu sebenarnya juga pagar goib sebenarnya. Pagar goib gitu. Nah, itu pagar goibnya tuh ya secara energi. Paham ya? Ini ya, energi. Nah, kalau manusia ini kan dibawa kemana-mana. Cuma kalau misalkan pagar rumah, yang di dalam rumah ini aman, tapi kalau keluar rumah ya tidak aman. Paham ya? Paham. Oke, nah jadi yang pertama tadi karena dari energi pribadi ini dari riadoh, dari tirakat, dari apa ya,
pokoknya perilaku lah, perilaku spiritual itu itu bisa membocorkan energi pelindung goib. Yang keduanya ini energi ini dibikinkan oleh orang lain, yang ahli spiritual lain itu dibikinkan. Ini energi juga ini. Nah, kalau misalkan sudah dibikinkan terus kemudian masih terkena, ya teman-teman ya jangan bilang wah ini tidak mempan atau apa, tidak manjur gitu. Padahal udah dipagar masih tembus gitu. Ya yang datang dengan pagarnya masih kuat, yang datang otomatis tembus. Ya, mungkin pemikiran ini udah ada di video yang lain. Nah yang ketiga ini adalah penjaga itu dari golongan jin, entah itu dari personal individu itu sendiri, atau mungkin secara tidak sadar ini warisan dari orang tuanya, dari mbahnya, dari segala macam, secara tidak sengaja, secara tidak diketahui itu nyampe ke kita gitu. Makanya ya terjadi pagar-pagar goib itu maling masuk, kemudian bingung, muter sebelum disadarkan sama yang punya itu tetap muter seperti kena hipnotis gitu kan. Ada yang maling masuk tertidur pulas gitu. Nah itu selain energi ini ada energi yang entitasnya itu, kita ngomong entitas saja ya, ini memiliki entitas atau jin itu tadi, jin ya kan. Jadi jangan langsung nuduh wah ini versi ini ya. Ini kalau pemikiran saya ya kan. Jadi ada entitasnya. Nah balik lagi ke individu itu tadi, ada orang ini tidak pernah melakukan apa-apa, tidak pernah melakukan puasa, tidak pernah melakukan ini, tidak pernah. Tapi dia apa-apain tidak gimana, nyantai aja orang. Maksudnya ya paham ya tidak mempan juga. Kena barang-barang itu jarang mempannya lah, ngomong jangan tidak mempan, jarang mempannya gitu. Itu bisa jadi itu ya termasuknya dari kodam yang ada di personal itu tadi. Cuma kan kodamnya kan lain-lain ya. Nah pas kebetulan kodamnya itu adalah kodam penjaga misalkan gitu kan. Ya otomatis yang jaga. Ini. Rumah pun sama ya kan. Bahkan saya pernah ini aja ya, ini kan versinya cerita. Jadi saya dapat cerita dari mana itu ya abaikan saja lah. Nanti kan kedepannya kan nanti tetap saya menghadirkan teman-teman yang bercerita itu nanti ke video kita ini. Ya kan? Jadi tenang aja. Ada satu rumah di Jawa ini dijaga ini sama 5 esensi. Jadi 5 entitas itu menjaga. Kalau misalkan jenengan bingung, tak bilang ada 5 jin yang menjaga gitu aja. Dan 5 entitas ini itu memiliki plakat pengenal kerajaan. Terus ada yang nanyain itu, loh, kamu kok masih jaga rumah ini? Iya, saya disuruh sama ini, misalkan gitu kan. Kemudian saya dihadiahkan untuk jaga rumah ini. Loh, tapi yang kamu jaga itu udah meninggal. Oh iya Kak, bilang itu. Iya, udah meninggal. Jadi ditugaskan menjaga rumah, ya tetap jaga rumah itu. Jadi perintah itu nanti ada itu, nanti di video kita nanti ada itu, peradaban jin nanti ada. Jadi ini kita sindir di sini sedikit ya. Jadi kalau misalkan di kerajaan ini kan komandonya cuma satu, di atasnya gitu kan, ada komandonya ya kan. Nah, selama komandonya kita tetap nur sama komandonya itu. Ini salah satu versinya dengan berbeda dengan jin liar itu. Dan itu tidak sembarangan itu.
Itu tidak sembarangan itu, yakin tidak sembarangan itu. Jadi balik lagi ke cerita kita yang nyalon itu tadi tentang pagar goib itu. Jadi pagar goib ini banyak, dari diri pribadi ya, kemudian dari kodam ya, kemudian dari dibikinkan energi ya, kemudian ada yang memakai esensi entitas atau jin, ada yang memakai tidak secara sadar atau secara sadar memakai kodam, ada. Nah ini setiap daerah ini pagarnya juga saya rasa lain-lain. Misalkan ada yang di pagar itu di atas gitu, karena dia datangnya dari atas gitu. Ada yang di pagar dari bawah, karena biasanya ilmu santet di daerah itu melalui bawah tanah gitu. Di video saya yang lain juga ada ini ya. Jadi magar itu seluruhnya dipagar kalau misalkan rumah gitu. Kalau manusia ya dipagar gitu. Cuma ya jangan dibayangin kemana-mana itu kita ini dalam wujud kerangkeng gitu enggak, tapi kita bayangin ada satu energi yang di luar kita ini bentuknya seperti cangkang telur, itu yang melindungi kita, itu yang namanya pagar goib. Di rumah pun sama gitu. Di rumah jangan dibayangin rumahnya tuh dikasih jeruji kemudian ada orang, wah ini kita di dalam kerangkeng gitu, jangan gitu ya. Maksudnya ada kubahnya seperti itu. Ini namanya pagar goib. Nah pertanyaannya yang menggelitik sekarang ini gini, apakah itu juga bisa mengatasi maling? Maling itu manusia ya, atau perampok gitu. Ini ada beberapa versi. Kalau misalkan itu memang benar-benar bisa diatasi dengan adanya entitas itu ya bisa. Ya seperti tadi yang kita singgung tadi, ada maling masuk bingung atau ada maling masuk tidur gitu. Tapi kalau misalkan entitas ini tidak mampu untuk mengatasi itu, dia tugasnya cuma untuk menghalangi santet yang versi ini misalkan gitu kan, maka dia tugasnya ya cuma itu aja, cuma menjaga itu aja gitu ya. Kalau misalkan kamu tugasnya untuk menjaga rumahnya Ali misalkan gitu kan, ya dia cuma jaga rumah saya aja, itu misalkan ini, karena perintahnya seperti itu. Jadi malam ini mungkin agak ada noise-nya karena lagi hujan ya, lagi hujan teman-teman. Jadi selesai kita jalankan kewajiban menjadi masyarakat yang baik, karena ya di sini lagi rawan untuk pencurian ya, karena mungkin ekonomi sekarang lagi agak susah, bukan agak susah, memang susah ya. Jadi banyak terjadi pencurian siang hari pun banyak, makanya lagi digalakkan lewat RT ini untuk keliling-keliling menjaga pos kamling gitu kan. Jadi nanti setiap ini kan ada penugasan, misalkan yang ditugaskan misalkan 6 orang gitu kan, 6 orang itu nanti per 10 menit nanti gantian, 2 orang muter, 2 orang muter, 2 orang muter gitu kan. Dan yang dijaga ini lingkupnya juga kecil itu maksudnya tidak luas satu itu enggak, maksudnya ya setiap misalkan ada 2/4 atau 3/4 itu satu pos kamling gitu, 2/3 satu pos kamling. Jadi kan jalan kakinya enggak terlalu lebih juga gitu. Itu ya pakai energi juga, tapi energi manusia untuk menjaga maling gitu. Tapi kalau secara secara pagar goib itu tadi, ada yang bisa mengatasi, ada yang tidak, gitu aja. Jadi kita tidak tahu, Allah alam, mungkin teman-teman yang lebih punya informasi tentang hal ini ya monggo silahkan komen di bawah lah. Ini apakah saya ini benar atau salah, itu tidak apa-apa juga sebenarnya. Ini kan cuma tentang obrolan kita tentang pagar goib. Nah pagar goib ini juga ada di dalam satu lingkungan desa, itu ada yang memagari desa, itu ada juga itu di Jawa banyak itu. Ini jadi ya kalau misalkan zaman dulu itu kan ada itu misalkan istilahnya pagebluk gitu. Pagebluk itu sakit satu desa itu sakit semua. Itu pagebluk itu biasanya yang nangani
ahli spiritual gitu, ahli spiritual misalkan ulama atau kiai gitu biasanya dipagerin gitu, suatu daerah itu dipagerin. Jadi bukan magar rumah tapi magar desa, dari pagebluk itu maksudnya gitu. Tapi kalau maling bisa masuk enggak? Ya masih bisa masuk, maksudnya maling kok, maling kan bukan pagebluk gitu ya. Jadi mungkin ya seperti itu. Jadi kita ulang lagi, untuk energi sendiri ini juga tidak melulu bisa menahan itu tadi. Yang pertama besar kecilnya kekuatan, yang kedua jenisnya frekuensi, ya kan, yang ketiganya itu kalau misalkan frekuensinya berbeda atau mungkin lebih besar ya tetap tembus gitu. Tapi misalkan dia besar dan frekuensinya juga rentang frekuensinya itu banyak, insya Allah ya lebih aman gitu. Cuma nanti teman-teman coba nanti komen apakah pagar gaib dalam diri pribadi manusia juga menghalangi dalam bersosialisasi dengan manusia yang lain gitu. Coba nanti teman-teman silahkan komentar di bawah. Jadi akhir kata, jangan lupa subscribe-nya ya, kemudian like and comment juga ya kan. Komennya tadi termasuk yang saya masih bertanya-tanya itu tadi silahkan dikomenkan di bawah, tidak masalah ya kan. Dan mohon maaf agak noise karena hujan ya kan. Dan ini juga pakai ya cuma sederhana aja lah kita bikin video. Nanti insya Allah kalau misalkan semakin ke depan semakin bagus lah videonya. Terima kasih banget sudah mendengarkan saya ngobrol seperti burung yang dikasih makan pisang jadi berceloteria. Terima kasih, salam rahayu untuk seluruh teman-teman. Semoga lingkungannya, dirinya juga aman-aman juga dari manusia dan juga dari entitas-entitas yang lain. Terima kasih, salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.